pagi Bapak Ibu saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online hari Selasa tanggal 26 September. Saudara, bacaan Alkitab kita nanti diambil dari surat Roma. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang pada Tuhan untuk mohon penerangan Roh Kudus bagi sabda Tuhan yang akan kita terima, sehingga kita boleh menjadikan firman Tuhan pagi ini menerangi dan menuntun perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus, kami bersyukur kami sudah dibangunkan pagi ini dengan segala keberadaan kami. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di hari yang Tuhan berikan ini, kami mau duduk diam, mau membaca dan merenungkan firman-Mu, dan oleh Roh Kudus kami memperoleh hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan bacakan bacaan Alkitab pagi ini dari surat Roma 16 ayat 17 sampai 20. Firman Tuhan dari Roma 16 ayat 17 sampai dengan ayat 20 demikian. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, namun aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian bacaan Alkitab kita pagi ini, dan tema kita adalah waspadalah terhadap hasutan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penyesatan atau ajaran-ajaran yang sesat yang dilakukan oleh beberapa orang itu terjadi di sepanjang zaman. Mulai dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, tercatat di Alkitab bahwa terus sepanjang sejarah umat Allah dan gereja, orang-orang penyesat itu hadir dalam berbagai bentuk, dalam berbagai cara. Karena itu sikap waspada ditekankan oleh Alkitab untuk menghadapi ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Saudara-saudara, di dalam surat Roma yang terakhir ini, Paulus mengingatkan untuk mewaspadai orang-orang yang menyesat yang ada di tengah-tengah jemaat. Pada saat itu memang terlihat orang-orang atau penyesat itu kelihatannya seperti melayani. Tetapi pada dasarnya mereka itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak tahu apa ajaran mereka, bagaimana mereka melakukan penyesatan itu. Tapi Paulus mengingatkan sikap dan tindakan mereka itu dapat menimbulkan perpecahan dan menggoda kehidupan jemaat. Paulus mengingatkan bahwa motivasi pelayanan mereka itu berdasarkan perut.
bukan untuk melayani Tuhan, tapi mencari keuntungan demi diri sendiri. Rasul Paulus dalam suratnya ini mengatakan, waspadailah mereka, jangan sampai kita tergoda. Paulus menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang berkata-kata dengan mulut-mulut manis dan muluk-muluk. Mungkin mereka masuk dalam gambaran seperti serigala berbulu domba. Waspadalah, waspadalah, kata Rasul Paulus terhadap orang-orang yang memberikan godaan-godaan dan ajaran-ajaran palsu. Di Roma, rupanya ada banyak orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu. Dan perilaku mereka itu bisa menggoda orang dapat tertipu. Maka Rasul Paulus mengingatkan, waspadalah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, semua ini mengingatkan kita, bagaimanakah kita sejauh ini setia kepada Tuhan? Setiakah kita, rajinkah kita menggali kebenaran Alkitab, sehingga kita mempunyai pedoman untuk memastikan apa yang benar dan yang tidak? Masihkah kita berupaya meluangkan waktu bergaul dengan firman Tuhan? Saudara-saudara, memang banyak godaan, banyak orang yang kelihatannya baik dan mulutnya manis, ternyata mereka menipu dan mencari keuntungan buat diri sendiri. Menyadari keadaan seperti ini, mereka adalah seperti musuh dalam selimut. Rasul Paulus mengatakan, hindarilah mereka, jangan ladeni mereka, jangan bergaul dengan mereka, jangan biarkan mereka mendapat kesempatan untuk mengacaukan kita. Kita diminta untuk menjaga diri dan berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita gali itu merupakan benteng yang teguh bagi kehidupan iman kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, zaman ini juga banyak ajaran-ajaran sesat, orang-orang yang kelihatannya melayani Tuhan padahal mereka melayani diri sendiri dan mencari keuntungan. Untuk itu biarlah kita tetap setia, senantiasa menggali kebenaran-kebenaran Alkitab yang menjadi benteng untuk menghadapi semua yang tidak benar itu, menjauhkan kita dari jebakan-jebakan yang membuat kita terpecah-pecah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa dalam Kristus, Alkitab memberi kesaksian bahwa sejak zaman dulu, bahkan sampai sekarang, di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, ada banyak orang-orang yang sepertinya baik, sepertinya melayani, namun mereka tidak memberikan hal yang benar. Mereka melayani diri sendiri, mencari keuntungan buat diri sendiri. Mulut mereka manis, namun hati mereka iblis. Rasul Paulus melihat jemaat Roma ada hal seperti itu. Juga diingatkan untuk kita semua, hindari mereka, jangan ladeni mereka. Terus dalamilah firman Tuhan, bergaul erat dengan firman Tuhan yang membentengi kita dari segala jebakan-jebakan iblis. Tuhan, tolonglah kami untuk nantiasa meluangkan waktu bergaul dengan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu dan menggalinya. Ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kita, baik hari ini, besok, dan seterusnya, dalam perlindungan dan sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut:
Tuhan Yesus memberkati.